Halo semua, namaku Jessica Angela Alicia. Kalian pasti sudah mempelajari materi tentang energi kan? Nah, ayo kita coba tuangkan materi tersebut untuk membuat suatu percobaan yang unik. Kira-kira apa ya? Ayo kita buat percobaan gravity car. Pertama-tama, ayo kita lihat apa pengertian dari gravity car. Gravity car adalah semua mobil mainan yang bisa berjalan tanpa mesin, melainkan dengan beban dan gaya gravitasi. Tujuan dari percobaan ini ada dua. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi efisiensi dan jarak tempuh dari gravity car yang dibuat. Tujuan yang kedua adalah untuk meneliti faktor yang mengakibatkan perbedaan pada besarnya energi kinetik dan energi potensial, serta melihat apakah efisiensi dan jarak tempuh yang didapat berbeda jika masa bebannya berbeda. Menarik kan? Cara membuatnya pun mudah, dan bahan-bahan yang digunakan umumnya kita miliki di rumah. Alat bahan yang digunakan untuk percobaan ini adalah CD yang sudah tidak dipakai, sumpit, tusuk sate, tutup botol, stik es krim, karton, lem tembak, pensil penggaris, benang kasur, koin, plastik, selotip, dan cutter. Alat dan bahan yang digunakan bisa kalian modifikasi sesuai kreativitas kalian. Variabel bebas yang digunakan adalah massa beban. Massa beban yang digunakan pada percobaan ini ada dua macam, yaitu 85,1 gram dan 120,8 gram. Pertama yang kita lakukan adalah tempelkan tutup botol di tengah CD bekas. Kemudian, ambil satu buah sumpit dan tempelkan roda di kedua ujungnya. Setelah itu, kita buat badan mobil dengan menggunakan karton. Di sini ukuran kartonnya adalah 34,5 cm kali 20 cm. Kemudian, kita rekatkan roda pada badan mobil dengan menggunakan kertas, sehingga roda bisa berputar. Selanjutnya, kita buat penyangga dari stik es krim dan tusuk sate agar kokoh. Serta tambahkan katrol yang terbuat dari sedotan dan tusuk sate di atas. Sekarang, ayo kita mulai mengambil data. Aplikasi yang digunakan adalah Avidemux. Pertama, buka aplikasi Avidemux, kemudian klik Open, dan pilih video yang akan digunakan. Avidemux ini bisa memperlihatkan waktu sampai 3 desimal. Waktu yang kita ambil adalah saat mobil menyentuh garis start, saat mobil menyentuh garis tanda, saat beban lepas dari mobil, dan saat mobil benar-benar berhenti. Jangan lupa untuk mencatat jaraknya juga ya. Masukkan data-data tersebut ke dalam Excel sehingga bisa diolah lebih mudah. Data waktu video adalah waktu dari video mulai. Jadi, contohnya, angka 0,233 ini merupakan waktu yang dibutuhkan hingga mobil menyentuh start. Oleh karena itu, kita buat data baru di mana saat mobil menyentuh start atau jarak 0, maka waktunya juga 0. Kita hanya perlu mengurangi waktu di setiap tanda dengan waktu yang pertama, yaitu 0,233. Selanjutnya, kita buat grafik scatter. Grafik yang dibuat dibagi menjadi dua bagian, yaitu grafik percepatan dan grafik perlambatan. Jangan lupa untuk memberi trendline polinomial, persamaan, dan juga judul sumbu. Berikut ini adalah grafik untuk massa 85,1 gram dan 120,8 gram. Totalnya ada 6 grafik. Dari persamaan grafik scatter sebelumnya, kita bisa mendapatkan data baru, yaitu percepatan, dengan mengambil koefisien dari X kuadrat dan kalikan 2. Kecepatan awal kita dapat dari koefisien X. Untuk kecepatan akhir, kita harus menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Dan waktu saat beban jatuh, kita dapatkan dari data sebelumnya, yaitu data ini. Setelah itu,
kita cari energi kinetik dan juga energi potensial. Untuk energi kinetik, kita menggunakan rumus setengah kali M kali V kuadrat, di mana M yang digunakan adalah M total, massa mobil ditambah massa beban. Dan V yang digunakan adalah kecepatan akhir. Untuk energi potensial, kita menggunakan rumus M kali G kali H. M yang digunakan hanya massa beban. G berarti percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan H adalah jarak beban ke lantai, yaitu 0,245 meter. Selanjutnya, kita bisa mencari efisiensi dengan rumus EK per EP dikali 100%. Ketidakpastian bisa kita dapatkan dengan menggunakan sama dengan STDEV dan efisiensi yang didapat. Terakhir, kita buat diagram batang yang memperlihatkan perbedaan efisiensi pada kedua massa beban. Jadi, dari percobaan gravity car ini, kita bisa simpulkan dua hal. Pertama, perbedaan massa beban menyebabkan efisiensi yang berbeda. Dapat dilihat pada diagram bahwa massa 85,1 gram memiliki efisiensi sebesar 24,23%. Sedangkan efisiensi untuk massa 120,8 gram yaitu 19,75%. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa jarak tempuh yang dialami kedua massa beban juga berbeda. Jika massa beban lebih berat, maka jarak yang ditempuhnya akan lebih dekat. Sedangkan jika massa bebannya semakin ringan, maka jarak yang ditempuhnya lebih jauh. Sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat mencoba.